Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Saudara Muhammad Adi Muhtar dan Saudara Wahyu Mukorobin dan Saudara Nur Eksan dan Saudara Tony Wijaya dan saya sendiri Mas Adya Ulid ingin menyampaikan materi pada mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran yang diampu oleh Ibu Zumratul Fauziah MPD yang bertemakan penilaian hasil belajar yang akan disampaikan oleh kami secara berurutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan terkait pengertian penilaian. Penilaian itu biasanya bisa dilakukan di kelas atau dimanapun itu penilaian. Penilaian sendiri memiliki pengertian penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana sih peserta didik atau kompetensi peserta didik itu tercapai. Penilaian ini sendiri itu bisa kita dapatkan itu lewat tes atau mungkin praktek atau gimana. Nah, yang mana penilaian ini juga berfungsi dalam pembelajaran itu menunjang kenaikan siswa. Secara khusus dalam konteks pembelajaran di kelas, penilaian dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Proses belajar ini mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau perbaikan proses belajar mengajar. Penentuan kenaikan kelasnya, yang mana sistem belajar yang baik itu pasti juga akan mempengaruhi kualitas belajar yang baik pula. Tadi untuk penilaian, di situ ada tes. Tes itu adalah cara penilaian yang dirancang atau dilaksanakan kepada peserta didik dalam waktu dan tempat tertentu, serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas. Tes ini pun dilakukan itu bisa kita lakukan dengan jalur biasanya tes tulis atau mungkin bisa dari tes praktek. Mungkin kalau ibadah bisa kita lakukan dengan tes praktek. Kalau semisal kayak isian atau apapun, nah itu bisa. Nah, itu seputar penilaian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iksan akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup penilaian hasil belajar. Oke, di sini ruang lingkup penilaian hasil belajar itu ada 3 ranah atau 3 domain. Yang pertama yaitu domain kognitif atau pengetahuan yang mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika atau matematika. Yang kedua, domain afektif, yaitu meliputi sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intrapribadi. Dengan kata lain, kecerdasan emosional itu disebut domain afektif. Dan yang ketiga yaitu domain psikomotor atau keterampilan yang mencakup kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual, spasial, dan kecerdasan musikal. Intinya keterampilan psikomotor. Oke, sejauh mana masing-masing domain tersebut memberi sumbangan terhadap sukses seorang dalam pekerjaan dan kehidupan. Namun dalam praktis pendidikan di Indonesia yang tercermin dalam proses belajar mengajar dan penilaian yang amat dominan ditekankan justru domain kognitif. Domain ini terutama direfleksikan dalam 4 kelompok mata pelajaran, yaitu bahasa, matematika, sains, dan ilmu-ilmu sosial.
Domain psikomotor yang terutama direfleksikan dalam mata-mata pelajaran pendidikan jasmani, keterampilan dan kesenian cenderung disepelekan. Demikian pula hal ini terjadi pada domain afektif yang terutama direfleksikan dalam mata-mata pelajaran agama dan kewarganegaraan. Agar penekanan dalam pengembangan ketiga domain ini disesuaikan dengan proporsi sumbangan masing-masing domain terhadap sukses dalam pekerjaan dan kehidupan, para guru perlu memahami pengertian dan tingkatan tiap domain serta bagaimana menerapkan dalam proses belajar mengajar dan penilaian. Oke. Dalam pembelajaran yang berbasis konstruksivisme, penilaian pembelajaran tidak hanya ditujukan untuk mengukur tingkat kemampuan kognitif semata, tetapi mencakup seluruh aspek kepribadian siswa seperti perkembangan moral, perkembangan emosional, perkembangan sosial, dan aspek-aspek kepribadian individu lainnya. Demikian pula penelitian tidak hanya bertumpu pada penilaian produk, tetapi juga mempertimbangkan segi proses. Kesemuanya itu menuntut adanya perubahan dalam pendekatan dan teknik penilaian pembelajaran siswa. Untuk itulah Depdiknas 2006 meluncurkan rambu-rambu penilaian pembelajaran siswa dengan apa yang disebut dengan penilaian kelas. Oke, itu materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya materi selanjutnya. Terima kasih. Salam. Oke, melanjutkan pemakalah yang tadi. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang selanjutnya, ialah tujuan penilaian. Penilaian memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran, diantaranya untuk grading, seleksi, kemudian mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, bimbingan, diagnosis, dan prediksi. Nah, sebagai grading, penilaian ditunjukkan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Kemudian sebagai alat seleksi, penilaian ditunjukkan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Kemudian sebagai bimbingan, penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membentuk atau membantu peserta didik memahami dirinya dan membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk melihat program pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan. Kemudian sebagai alat diagnosis, penilaian bertujuan menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan. Dan sebagai alat prediksi, penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik dan pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Contohnya ialah penilaian ini adalah tes bakat skolastik atau tes potensi akademik. Dari keenam tujuan penilaian tersebut, tujuan untuk melihat tingkat penguasaan kompetensi, bimbingan, dan diagnostik merupakan peranan utama dalam penilaian. Kemudian yang D ialah pendekatan penilaian. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian hasil belajar, yakni penilaian yang mengacu kepada norma atau penilaian acuan norma, dan yang kedua adalah penilaian yang mengacu kepada kriteria atau penilaian acuan kriteria. Nah, hal yang membedakan kedua pendekatan tersebut terletak pada acuan yang dipakai. Pada penilaian yang mengacu pada norma, interpretasi hasil penilaian peserta didik dikaitkan dengan hasil penilaian seluruh peserta didik yang dinilai dengan alat penilaian yang sama. Jadi hasil seluruh peserta didik digunakan sebagai acuan. Dan dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian yang mengacu kepada kriteria atau patokan. Dalam hal ini, kriteria yang telah ditetapkan untuk penguasaan suatu kompetensi. Meskipun demikian, kadang-kadang dapat digunakan penilaian acuan norma atau maksud khusus tertentu sesuai dengan kegunaannya. Nah, cukup sekian dari saya. Dilanjut pemateri berikutnya. Saya melanjutkan dari kelompok 10, yaitu tentang teknik penilaian hasil belajar. Teknik penilaian hasil belajar dapat dilakukan secara saling melengkapi.
secara saling melengkapi, maksudnya yaitu sesuai kompetensi yang dapat dinilai. Teknik penilaian yang dimaksud antara lain yaitu melalui tes, melalui observasi, penugasan, inventory, dan jurnal. Nah, yang dimaksud yaitu jurnal atau penilaian diri, penilaian yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang dimaksud tes yaitu pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah. Jadi ngasih pertanyaan itu jawabannya boleh salah, boleh benar. Dan tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktek atau dan yang lainnya. Yang dimaksud tes tertulis yaitu tes yang menuntut peserta tes memberi jawaban secara tertulis berupa pilihan atau isian. Tes yang jawabannya berupa pilihan meliputi pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan. Sedangkan tes yang jawabannya berupa isian dapat berbentuk isian singkat atau uraian. Tes lisan adalah tes yang dilaksanakan melalui komunikasi antar muka atau tatap muka, jadi 1-1. Terus yang selanjutnya yaitu observasi. Observasi adalah yaitu penilaian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung atau di luar kegiatan pembelajaran. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian penilaian observasi dilakukan antara lain sebagai penilaian kelompok mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu penugasan. Penugasan itu boleh perorangan atau per kelompok atau tugas rumah. Selanjutnya yaitu inventory. Inventory merupakan teknik penilaian melalui skala psikologis yang dapat dipakai untuk mengungkapkan sikap, minat, dan persepsi peserta didik terhadap objek psikologis. Yang selanjutnya yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja ataupun sikap ataupun perilaku peserta didik, dan yang dipaparkan secara deskriptif. Jadi jurnal yaitu kalau kita sehari-hari, jurnal yaitu yang sering kita ketahui yaitu jurnal absensi. Jadi absensi mulai dari siswa namanya mulai A sampai Z, itu direkap semua di dalam jurnal tersebut. Jadi jurnal ya sangat penting dalam proses penilaian pembelajaran. Melanjutkan pembahasan dari teman-teman tadi, ya ini yang sekarang adalah prinsip penilaian. Jadi dalam prinsip penilaian itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi penilaian itu ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Untuk mengukur pencapaian kompetensi. Dan setelah peserta didik melaksanakan proses pembelajaran, itu perlu diadakan penilaian. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa peserta didik tersebut memang sudah memenuhi kriteria atau belum. Maksudnya pencapaian tersebut sudah memenuhi apa belum. Peserta didik ternyata dalam hasil penilaian tersebut belum memenuhi kompetensi, maka
peserta didik perlu diadakan, maksudnya yang peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah kompetensi itu perlu diadakan program remedial untuk memperbaiki, untuk membenahi peserta didik tersebut. Dan untuk peserta didik yang memenuhi kompetensi perlu diadakan pengayaan untuk program lanjutan. Kemudian hasil penilaian harus ditindaklanjuti. Jadi penilaian tersebut harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Harus sesuai agar dalam melaksanakan atau melakukan penilaian atau evaluasi benar-benar dapat memberi gambaran yang sebenarnya tentang pencapaian hasil belajar siswa. Maka dalam melakukan penilaian, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, penilaian tersebut harus valid, memang benar-benar ada, memang benar-benar tanpa campur tangan orang lain, dan objektif. Ya, ini penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Kemudian penilaian tersebut harus adil. Ini penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Kemudian penilaian tersebut harus terpadu. Ini penilaian merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian penilaian tersebut harus terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan dan menyeluruh, berkesinambungan. Yakni penilaian mencangkup semua aspek kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai. Kemudian penilaian tersebut harus sistematis, yakni penilaian dilakukan secara prosedural, yaitu secara mengikuti langkah-langkah baku dan menggunakan acuan kriteria yang penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, harus sesuai dengan ketetapan tersebut. Dan penilaian harus bersifat akuntabel, melalui dari seperti mempertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, dan hasilnya. Itu harus sesuai dengan yang ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari materi hari ini. Atas kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 10 atas segala kekurangan dan kesalahan yang apabila terucap sengaja maupun tidak sengaja, kami semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.